Shalom, saya Heni Mariani Sine dengan NIM 212374653, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan. Dengan video ini saya akan menjelaskan tentang materi Tuhan Yesus yang Maha Esa. A. Bentuk-bentuk penyembahan kepada yang gaib. Teisme, penyembahan kepada Tuhan atau gaib sebagai sesuatu, keberadaan yang pribadi, dan yang menyatakan dirinya dengan wahyu kepada orang-orang tertentu. Terdapat pada agama Yahudi, Kristen, Islam, dan Hindu Weda. Monisme, bentuk penyembahan kepada ilahi atau yang gaib sebagai keberadaan yang tidak pribadi, esensi yang gaib dipercayai identik pada alam. Terdapat pada agama Hindu, Upanishad, ajaran Tao, kebatinan, dan mistik. B. Keberadaan Tuhan atau Allah menurut agama-agama non-Kristen. Yang pertama, agama primitif atau agama suku. Tuhan atau ilahi itu digambarkan dalam konsep panteisme atau semua yang ada adalah ilahi. Dan panenteisme atau semua ada dalam ilahi. Keberadaan ilahi-ilahi bisa melekat pada pohon, sungai, lembah, kuburan, gunung, dan lain-lain. 2. Agama Buddha. Keberadaan Tuhan yang Maha Esa itu disebut Sang Hyang Adi Buddha adalah kekosongan. Banyak persamaannya dengan agama Hindu, misalnya tentang reinkarnasi. 3. Agama Islam. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa adalah suatu inti utama dalam ajaran Islam. Keberadaan Tuhan hampir sama dengan agama Kristen. C. Pandangan ateisme tentang ketidakbenaran Tuhan atau Allah. Ateisme adalah suatu aliran berpikir atau sikap yang berusaha menyangkal atau meniadakan keberadaan Allah. Adapun ahli-ahli yang berpendapat seperti Ludwig Feuerbach, Allah atau ilahi-ilahi yang dipercaya oleh orang-orang beragama hanyalah berupa keinginan hati manusia yang dipantulkan pada layar alam semesta atau teori proyeksi. D. Keberadaan dan fungsi Tuhan yang Maha Esa menurut iman Kristen. 1. Keberadaan Tuhan Allah. Iman Kristen termasuk dalam bentuk penyembahan teisme yang mempercayai dan menyembah Tuhan Allah sebagai pribadi. Pribadi bukan dalam bentuk atau material. Dalam Yohanes 4 ayat 23, Allah itu roh. Yang kedua, fungsi Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah pencipta segala-galanya, pemelihara, pelindung, pembebas, dan penghukum. Sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan semua yang manusia butuhkan. Ini adalah bukti pemeliharaan Allah atas manusia, pelindung, pembebas, dan penghukum. Contoh ketika manusia jatuh dalam dosa, yaitu terdapat dalam Alkitab Kejadian 3. Allah memberi jaminan kehidupan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Esensi keberadaan Allah adalah iman yang sudah ada pada mulanya. Yesus Kristus, wujud Allah yang telah menjadi manusia. Dalam Perjanjian Lama, keberadaan Allah itu adalah Allah yang jauh atau Deus Transcendentius. Dalam Perjanjian Baru, keberadaan Allah sudah menjadi Allah yang dekat atau Deus Immanentius atau Allah beserta kita dalam Matius 1 ayatnya yang kedua-tiga. Menurut pandangan sendiri tentang Tuhan yang Maha Esa secara pribadi adalah yang pertama, menguatkan manusia dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan berat. Manusia sering gagal menghadapi kesulitan dan cita-citanya. Yang kedua, memberi dorongan, semangat, arah dan makna hidup manusia di dunia ini.
Dan yang ketiga, memberi jawaban atas kebutuhan akal manusia dalam menjawab semua persoalan hidup. Sekian video materi tentang Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye.